RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, hai, Mei Junandi dan juga kru, kita balik lagi menyapa kalian. Dan pastinya kita punya suasana baru, karena biasanya daerah utara ya, Mei hadir tuh UMKM atau mungkin ibu-ibu PKK daerah utara. Hari ini Mei ketemu sama orang hebat lagi. Ini kita yang punya kawasan Pelabuhan Ratu. Enggak deng ya, Mas Sucil atau Ya, Mas Rudianto ya. Kayaknya kalau yang pengamat atau pendengar dan penonton juga fans RCL yang setia kayaknya udah masih inget lah ya, ingat-ingat lupa-lupa inget sama Mas yang satu ini. Waktu awal tahun kita pernah ketemu juga untuk pertama kalinya, ini ketemu lagi kedua kalinya. Mudah-mudahan ada ketemu lagi pertemuan berikutnya ya Mas ya. Dan hari ini kita ganggu jam kerjanya beliau. Aman. Karena pengen tahu kegiatan-kegiatan di Satker selama tahun 2024, karena ini juga udah mulai penghujung 2024 ya betul Mas sekali, ya. udah November. Betul, sejauh ini kegiatan dan juga program-program yang dijalankan oleh Satker BBP 3KP Pelabuhan Ratu itu seperti apa Mas? Oke, baik. Terima kasih Mbak sudah berkunjung kembali ke kantor Satker BBP 3KP Pelabuhan Ratu yang ada di Cipatuguran. Nah, buat teman-teman juga kalau ingin berkunjung ke sini silahkan, terbuka ya untuk umum ya. Baik, tadi pertanyaannya tentang program apa saja yang dilakukan oleh Satker BBP 3KP Pelabuhan Ratu sepanjang tahun 2024. Nah, mungkin buat sahabat RCL ya namanya, betul. sahabat RCL yang sudah pernah mendengarkan podcast sebelumnya, kita di sini program utamanya ada namanya INBIS. INBIS itu inkubasi bisnis. Jadi di mana kita mengambil beberapa UMKM di seluruh Indonesia untuk dibina, khususnya dalam program pembinaan di bidang UMKM kelautan dan perikanan. Jadi olahan ikan gitu betul. ya, olahan makanan laut dan juga ikan gitu ya. Tugasnya dibina oleh Satker gitu kan, karena memang kalau Satker tuh pusatnya tuh di kementerian ya Mas ya, jadi bukan daerah gitu kan, betul. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah sejauh ini di Pelabuhan Ratu dengan hadirnya Satker, berapa banyak UMKM yang sudah dibina, didampingi? Oke. Kalau untuk tahun 2024 ini yang dibimbing ada 13 UMKM dan itu pun sebenarnya beragam ya Teh. Kalau tadi dibilang hasil laut dan hasil perikanan, produk-produknya juga sangat beragam. Mulai ada brownies rumput laut, kemudian basreng ikan dan lain-lain sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat di Pelabuhan Ratu sendiri itu tingkat pengolahan ikannya juga cukup bagus ya, cukup banyak. Lumayan lah ya, gitu kan. Karena memang kalau Pelabuhan Ratu tuh pasti identik dengan ikan, hasil laut gitu kan ya. Tapi dari 13 UMKM yang dibina ini istilahnya apa ya? Sukses lah ya. Atau karena kan pasti ada indikator ya, penilaian dari Satkernya sendiri. Sejauh ini yang sudah lolos masuk kriteria dari Satker sendiri ada berapa banyak? Oh jadi sebenarnya ada program yang berbeda nih antara inkubasi bisnis sama pembinaan UMKM itu sendiri. Kalau program inkubasi bisnis yang ada di Satker BBP 3KP sebenarnya banyak kriterianya ya untuk masuk itu. Jadi seluruh Indonesia diseleksi dan kebetulan di tempat kami Satker BBP 3KP yang dibina selama 1 tahun terakhir ini, tepatnya 2024 ada 5. 2 di Bogor, kemudian ada 1 di Cikarang, satunya di Cianjur, satunya lagi di Garut. Seperti itu. Betul-betul, karena memang nggak suka bumi aja ya, yang punya hasil laut perikanan tuh nggak suka bumi, dan wilayah kerjanya juga saat ini nggak pelabuhan aja. Betul. Jadi beberapa wilayah yang ada di Jawa Barat ternyata punya potensi yang sama gitu kan ya. Tapi kalau dari segi kriteria ini memang rata-rata kesulitannya tuh memenuhi kriteria apa, di administrasi kah atau pelegalan kah atau kayak gimana sih? Betul. Nah kita fokus dulu ke program inkubasi bisnis ya Teh. Nah salah satu syaratnya untuk mendaftar dan sebetulnya ada proses seleksi ya sebelumnya. Ketika ingin masuk menjadi salah satu, kita sebutnya tenan untuk UMKM yang bergabung, itu mereka harus memiliki legalitas ataupun sertifikasi yang kita sebut SKP. SKP ini sistem jaminan mutunya, kayak kita melihat dari proses pengolahannya seperti apa, apakah sudah higienis atau tidak, UP-nya seperti apa. Jadi betul-betul dari dapur produksinya itu kita lihat secara detail apakah sudah memenuhi kriteria atau standar
sesuai dengan juknis kami seperti itu. Jadi memang selektif sekali gitu ya, kan betul. ya, dan memang sangat detail gitu ya. Karena kan ini urusannya sama makanan yang dimakan sama manusia gitu kan, apalagi olahan ikan gitu kan, yang nggak sembarangan gitu kan ya. Nah kalau Indis dan pembinaan itu berarti persyaratannya pun beda ya? Persyaratannya beda. Kalau Indis itu memang lebih kepada program nasional, jadi semua bisa mendaftar seluruh Indonesia. Tapi yang produknya kelautan dan perikanan. Iya betul. Di luar itu beda lagi ya. Beda Kalau bikin pusatnya. Keripik pisang nggak ada ikan-ikannya beda. Betul. Kecuali keripik pisang dicampur ikan gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi inovasi baru. Betul. Kalau dari pembinaan itu? Nah, kalau pembinaan biasanya kita lebih kepada kepekaan terhadap kondisi-kondisi yang ada di lingkungan Satker BBP 3KP Palabuhan Ratu. Nah, yang saya bilang tadi di awal 13 UMKM itu rata-rata yang ada di sekitar Satker ini, Teh. Jadi kayak misalnya mereka butuh apa dan apa yang bisa di-provide oleh Satker BBP 3KP. Nah, disitulah kita berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas dari UMKM. Yang lucu, yang menariknya ini berarti ya, dari di segi pembinaan tuh lebih ke lokal gitu ya, program lokalan yang memang ada di sekitaran Pelabuhan Ratu. Kalau misalkan tadi juga Mas Rochelle bilang, kalau misalkan si UMKM-nya yang mengajukan gitu kan ya, pengen dibantu misalkan. Sebenarnya kalau olahan ikan tuh harus gini-gini, bisa berarti ya? Bisa banget. Jadi saya sampaikan juga kepada sahabat RCL dan seluruh UMKM yang ada di sekitar Palabuhan Ratu, kita sangat terbuka untuk umum, untuk UMKM yang ingin belajar produk kelautan dan perikanan. Seperti yang Teteh sampaikan tadi, kalau misalnya ada nih yang mau belajar untuk diversifikasi produk perikanan, datang saja ke sini, bisa banget. Nanti akan kita provide lagi menu-menu apa saja yang bisa didiversifikasi dari olahan ikan itu sendiri. Nah, betul. Sebenarnya permasalahan UMKM yang ada di sekitar Pelabuhan Ratu ini juga sangat beragam. Salah satunya kayak legalitas. Kayak misalnya kita belum ada NIB, kita belum ada PIRT dan lain sebagainya. Ayo datang ke sini, halal seperti itu juga bisa boleh. Justru ya? Bisa dibantu, bisa semua dibantu. Nanti paling kita lihat lagi profilingnya, kita kunjungi dulu UMKM-nya seperti apa, kemudian beberapa dokumen-dokumen seperti KTP, NPWP mungkin dibutuhkan juga untuk mengurus legalitas tersebut. Betul, karena memang itu administrasi dasar lah sebenarnya gitu kan, ini untuk perizinan. Tapi yang menariknya kalau kalian salah satu bisa dibilang pengamat sosmednya Satker ini, pasti ngelihat ada beberapa kegiatan anak sekolah yang mungkin program diversifikasi itu ya. Betul. Nah kalau itu caranya gimana? Kali aja kan, maksudnya ada yang dari jauh atau mungkin yang dari utara nih, SMP 1 Sekaraja misalkan, pengen datang ke pelabuhan jauh-jauh belajar mengolah ikan itu seperti apa? Boleh banget datang. Jadi mungkin sahabat RCL bukan hanya khusus untuk UMKM ya. Betul. Sekali lagi Satker BBP 3KP Palabuhan Ratu terbuka untuk umum, termasuk untuk anak-anak sekolah. Kemarin dan beberapa waktu yang lalu ada anak TK, anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa juga berkegiatan di sini. Nah, pertanyaannya caranya gimana? Nah betul, pengen datang tuh masa kan kita nggak bikin janji dulu kan, nggak mungkin ya. Caranya seperti apa? Harus DM admin apa gimana kan? Oke, yang pertama follow dulu Instagramnya. Betul, follow dulu Instagramnya. Tolong nanti follow Instagramnya di sini ya, dimasukin ya. Nanti berarti harus dilihat dulu sosmednya Satker ya. Sebenarnya salah satu positioning dan branding kita di Satker BBP 3KP ini bagaimana cara kita menginformasikan kepada seluruh halayak, khususnya di sosial media. Karena kan Teh sekarang itu udah zaman milenial ya, bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi. Untuk itu ya karena gratis nih di sosial media, kita up kegiatan-kegiatan Satker dan apa aja yang bisa kita provide untuk masyarakat umum khususnya. Betul. Nah, ketika misalnya sudah tahu nih program-programnya seperti apa, dan misalnya kita berbicara masalah anak sekolah ya, SD, SMP, SMA yang mau belajar produk perikanan, silahkan. Kalau yang dekat-dekat dari sini datang langsung boleh. Betul. Kemudian DM admin boleh. Kemudian
Bersurat juga boleh. Intinya sih seperti itu. Nanti di surat itu dijelaskan, oh kita mau belajar olahan ini, bikin bakso. Betul. Jadi disebutkan tujuannya gitu tujuannya, ya. Maksudnya produknya tuh mau bikin apa tuh harus jelas gitu kan. Ya, betul, ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu PKK boleh gak? Boleh banget. Kemarin ada juga yang profil dari Dharma Wanita. Betul, DWP kan, ibu DWP gitu boleh. kan ya, boleh ya. Berarti memang nggak terpatok di harus UMKM, karena kan orang pikirnya pasti Satker tuh pasti ngincernya UMKM, pengusaha ikan gitu kan ya, ternyata enggak ya. Semua. Jadi orang mau belajar olahan ikan pun bisa datang ke sini. Tapi itu syaratnya Teh, olahan ikan, jangan olahan yang lain. Minta olahan yang lain, karena takutnya datang ke sini minta olahan pisang, salah alamat, atau olahan singkong itu beda lagi berarti ya, karena memang ini kan Satkernya juga di bawah Kementerian Kelautan Perikanan ya, jadi harus di bawah harus berbau dengan ada kaitannya dengan olahan ikan dan juga olahan kelautan gitu ya. Tapi ada yang menarik, kenapa kita juga untungnya kita datang ke sini. Untungnya kita datang ke sini. Ini ada produk baru. Walaupun memang belum dijelaskan secara rincinya, tapi boleh dijelaskan nggak ini tuh apa? Surikan. Susu ikan apa? Susu hasil ini ikan atau apa? Dari ikan. Baik, sebenarnya ini juga launchingnya di tahun 2024 ya. Kemarin juga baru banget. Sudah sempat mengadakan kegiatan bersama anak-anak dan seluruh stakeholder yang ada di Indonesia untuk minum susu ikan gratis yang ini Surikan. Berarti kegiatannya kan ada program juga Gemar Makan Ikan, yang ini justru susu ikan gratis gitu ya programnya. Ini tuh menunjang programnya protein Presiden itu bukan makan gratis itu kan? Betul. Oh itu, berarti ada sambungannya juga. Nah kita suplainya betul. Bagaimana caranya untuk memenuhi protein, salah satunya dengan Surikan. Nah kayaknya aku boleh tanya nggak Teh, kalau menurut Teteh nih, karena baru pertama kali juga mendengarkan tentang susu dari ikan ini, persepsi awalnya seperti apa? Biasanya susu sapi, kambing gitu, kayaknya ini susu ikan. Mungkin yang ada di pikiran masyarakat awam gitu kan ya, rasanya kayak gimana? Kan pasti itu jadi pertanyaan. Apakah gitu kan? amis? Nah, betul. Dari segi kualitas rasa, terus aman atau enggak, sejauh ini kayak gimana? Mungkin perlu dijelaskan juga sebagai orang yang tahu ya olahan ikan itu kayak gimana. Baik, sahabat RCL dan seluruh penonton ya. Perlu kami informasikan bahwa ini juga sudah diproduksi secara massal ya. Dan kalau kita lihat di kemasannya sudah ada informasi nilai gizinya. Betul. Jadi di sini juga sudah bisa dilihat kandungan misalnya proteinnya berapa dan kandungan gizi lainnya sudah tertera secara jelas di label dan kemasan dari Surikan itu sendiri. Nah sebenarnya kalau untuk amis tidaknya nanti Teteh bisa coba ya langsung karena sepertinya ini preferensi. Tapi kalau saya pribadi dan teman-teman yang sudah mencoba masih approve lah untuk masih aman gitu ya. Tapi pertanyaannya ini tuh buat anak-anak atau dewasa? Oke, semuanya sebenarnya bisa. Semua masyarakat yang butuh untuk peningkatan proteinnya bisa. Kemarin pun pada saat kita mengadakan minum susu ikan gratis itu masyarakat targetnya tidak hanya anak-anak, yang dewasa bisa dan pokoknya ya kita provide untuk semua kalangan ya, betul, semua kalangan dan semua umur gitu pemanfaatan protein. Nah itu berarti memang yang harus digaris bawahinya tuh ini lebih ke sumber protein. Betul ya, jadi sumber protein karena memang ikan itu salah satu sumber protein yang besar ya, yang bisa dimakan dan harus dimakan sama masyarakat gitu kan ya. Ini bisa dibeli umum nggak sih? Apa bisa. Kalangan khusus saja? Bisa. Sebenarnya udah dipasarkan secara umum di sini juga sudah ada informasi kontaknya Teh. Jadi nanti buat sahabat RCL yang mau mencoba Surikan silahkan, nanti ada di sini juga kan Teh? Ya, editor lah ada ya. Nanti tinggal dicatat. Ada kontaknya ya. Betul, kontak yang bisa dihubungi buat pemesanan gitu kan. Ya, terus ini juga udah ada sih sebenarnya. Nanti tinggal kita tayangkan saja di depan ya. Lebih ke flyernya nanti kita tampilkan saja. Dan terakhir Mas sebelum kita tutup, karena memang ternyata ada inovasi dari olahan ikan yang baru kita tahu, untungnya kita datang ya. Karena kalau misalkan nggak datang kayaknya kita nggak terlalu update soal olahan ikan ini, karena memang ini ada hubungannya
ada kaitannya dengan program makan gratis presiden itu ya. Jadi ini tuh menunjang juga program presiden kita yang baru gitu kan ya. Tapi kalau untuk 2025 Mas, mungkin ini sebagai penutup juga ya, karena kan 2024 udah mau habis, 2025 harus ada target baru, program baru. Sejauh ini udah dibahas belum sih Satker tuh tujuannya untuk tahun 2025 targetnya seperti apa? Oke, balik lagi karena kita masih berbicara mengenai pembinaan UMKM ya, dan kebetulan program inkubasi bisnis yang kita sampaikan dan bahas di awal tadi mendapatkan respon yang cukup positif untuk kalangan masyarakat ataupun peminat UMKM di bidang kelautan dan perikanan. Itu masih akan terus berlanjut dan pembinaannya itu secara intensif selama 1 tahun. Ketika nanti tahun 2024 sudah berakhir, kita mengadakan lagi rekrutmen ataupun pendaftaran untuk Tenan Inbis Infapro KP tahun 2025. Betul. Berarti bisa diaksesnya dari sekarang atau nanti kita informasikan lagi untuk pendaftarannya. Karena kebetulan memang kita masih running untuk 2024. Untuk pendaftaran 2025 untuk Tenan Inbis Infapro KP akan kami informasikan lagi kepada sahabat RCL. Betul. Sosmednya boleh disebutin nggak sih, Kak? Karena kita juga harus mengingat ulang ya. Walaupun mungkin udah ada yang follow sebenarnya gitu kan. Cuman boleh diingatkan lagi sosmednya Satker BPP 3KP. Untuk sosmednya sendiri Satker Plara BBP 3KP. Jangan salah ya. Jangan salah. Jadi di-follow jangan lupa. Kan? Nah, betul. Yang pasti harus di-follow supaya tahu informasi-informasi terupdate tuh seperti apa. Karena adminnya update ya. Iya, siap. Update ya. Nah, jadi informasi terbaru pasti diupdate di sana gitu kan. Ya, kalau gitu Mas Rusyul terima kasih sudah mau diganggu hari ini. Mudah-mudahan sih tahun depan kita bisa ketemu lagi. Harus berlanjut. Harus berlanjut betul. Jadi nanti evaluasinya sejauh apa perkembangannya UMKM pembinaannya di wilayah Pelabuhan Ratu seperti apa. Mudah-mudahan sih bisa terus berlanjut ya. Lancar semua usahanya dan programnya juga bisa diterima oleh masyarakat. Kalau gitu kita undur pamit sahabat RCL. Itu dia obrolan kita dengan Satker BPP 3KP Plara, Mei Junandi dan juga kru yang bertugas RCL. Kami ada bersama Anda. Terima kasih.